hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk kali ini saya akan mencoba mengungkap bagi kita tentang apa kegiatan kita di surga kelak setelah kehidupan di bumi ini, maksudnya setelah kematian. Jadi apa yang kita lakukan, apa saja pekerjaan yang harus kita kerjakan. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan membacakan ayat kitab suci bagi kita yang terambil dari Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ya. Demikian firman Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saya akan bacakan satu ayat lagi bagi kita dari kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di surga kelak. Ya, jadi memang ada banyak penafsiran tentang kitab Wahyu, tetapi inilah penggambaran keadaan di akhir zaman. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yaitu di dalam satu atau dua kata, menyembah Allah dan melayani Allah. Itu yang kita lakukan, menyembah Allah selama-lamanya, melayani Allah selama-lamanya, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Itu yang kita lakukan di surga kelak. Jadi kelar di sini ya, Bapak Ibu. Namun demikian ada beberapa orang yang memberikan sanggahan dan berkata demikian. Mereka berkata bahwa kalau kita menyembah Allah terus-menerus itu akan membosankan. Masa siang dan malam kita menyembah terus, itu membuat kita bosan. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa di surga kelak itu sifat bosan, kejenuhan, hal-hal kelemahan di dalam fisik itu sudah tidak ada lagi. Semua kita nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Semuanya kita nikmati di dalam Tuhan. Tidak ada waktu. Walaupun disebut siang dan malam, sebenarnya kita sudah tidak terbatas oleh waktu. Karena sekarang adalah selama-lamanya dan selama-lamanya adalah sekarang. Jadi ketika kita lakukan sekarang, kita lakukan untuk selama-lamanya. Menyembah Allah sekarang, menyembah Allah selama-lamanya. Melayani Dia, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemuliaan Allah. Tidak bisa kita bayangkan untuk saat ini. Kita hanya tahu bahwa di surga kelak ada kenikmatan luar biasa. Nikmat luar biasa di surga kelak bersama dengan Anak Domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat Dia secara kasat mata dengan tubuh kemuliaan. Tentang kegiatan kita ada rumusan pernyataan yang dipercaya oleh gereja-gereja. Saya akan bacakan bagi kita. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengandaikan bahwa Allah akan menghapus aneka ragam talenta dan kecakapan ini dalam dunia yang akan datang. Talenta dan kecakapan tetap ada di sana, dalam semua tingkatan. Kita perlu mengandaikan bahwa nanti di surga akan ada berbagai cita rasa, pekerja-pekerja, dan pekerjaan-pekerjaan. Bagi yang seorang ada bidang ini, bagi yang lain bidang itu. Dalam kerajaan kebenaran itu, ada pekerjaan penting yang tak terbatas, akan diberikan untuk dipeliharanya menurut kemampuannya atau kualifikasinya dan cita rasanya yang khusus.
Nah, Bapak Ibu, demikianlah saya sudah sampaikan apa kegiatan, apa yang kita lakukan di surga kelak. Kenapa ini penting? Ketika kita ingat ini, kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Kita memiliki gairah untuk hari ini, untuk saat ini. Sebab kita punya harapan yang luar biasa bahwa akan bertemu dengan Allah di surga. Kita aktif menyembah Dia, kita aktif memuliakan Dia. Dan suasana itu kita lakukan sekarang, kita kerjakan sekarang, menyembah dan memuliakan Dia seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan